Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Latifatul Hidayah. Perkenalkan, saya Nurul Afni. Perkenalkan, nama saya Niatri Julianti. Perkenalkan, nama saya Fidri Frianti. Perkenalkan, saya Mora Pradila. Ini saya akan membahas materi tentang pengertian dan ciri-ciri dari pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Dari segi bahasa, kata monopoli berasal dari dua kata, yaitu mono dan poli. Mono artinya satu, sedangkan poli artinya penjual. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual saja, yang menguasai penawaran suatu barang yang tidak mempunyai substitusi atau pengganti yang dekat. Sedangkan ciri-ciri dari pasar monopoli adalah yang pertama, pasar monopoli merupakan industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk industri. Yang keempat, dapat menentukan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurangnya diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan wujudnya pasar perusahaan monopoli. Ketiga faktor tersebut adalah 1. Perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi upscale, hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. 1. Biaya total dan hasil penjualan total. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, kurva permintaan pada pasar monopoli adalah berselop negatif, yaitu hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ke atas suatu barang secara berlawanan. 2. Biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Perusahaan pada pasar monopoli memaksimumkan keuntungan dengan menghasilkan sejumlah barang pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualan marginal. Apabila harga semakin menurun, pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka hasil penjualan total akan mengalami pertambahan. Pada umumnya, hasil penjualan marginal nilainya lebih rendah daripada pemaksimuman dalam monopoli. Biaya marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. Biaya total akan semakin meningkat pada setiap pertambahan 1 unit produksi. Diskriminasi harga dalam monopoli. Syarat-syarat diskriminasi harga dalam monopoli. Yang pertama, barang tidak dapat dipisahkan dari pasar satu ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produksi dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Tentang monopoli alamiah. Arti monopoli secara alamiah adalah perusahaan yang terus-menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Berarti aset terus-menerus turun hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Lalu kebijakan pemerintah dalam monopoli alamiah, yaitu yang pertama monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan. Lalu yang kedua, campur tangan pemerintah. Kebaikan dan kelemahan monopoli. Yang pertama, kebaikan pasar monopoli. Di sini juga ada kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli yaitu yang pertama, dengan keuntungan yang diperolehnya, perusahaan dapat melakukan penelitian atau pengembangan produknya. Lalu yang kedua, adanya efisiensi usaha karena produksinya dilakukan dalam skala besar. Ada juga kelemahan pasar monopoli. Yang pertama yaitu tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan. Lalu yang kedua, kemungkinan harga yang ditetapkan tidak dalam tingkat rendah. Lalu yang ketiga, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dampak pasar monopoli. Produsen monopoli seringkali mendapat cercaan dari masyarakat karena banyak merugikan beberapa kerugian yang dialami
masyarakat antara lain yang pertama, produsen monopolis memperoleh keuntungan lebih excess profit. Yang kedua, memberikan layanan yang buruk dan tidak ada reaksi. Yang ketiga, mengeksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-cirinya antara lain pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut.